Ya, selamat malam teman-teman. Saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah hadir tepat waktu. Kami mohon kesediaannya terlebih dahulu untuk menunggu beberapa peserta, mungkin sampai 20 orang ya. Mungkin sama 5 menit. Mohon maaf atas keterlambatan waktunya. Mungkin bisa sambil ambil minum dulu atau cemilan, karena kita rencananya akan sampai jam 21 WIB. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Semoga suara Semoga suara saya sudah terdengar dengan jelas ya. Nah, Dengar. gimana teman-teman kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah baik ya. Ya. Saya berharap semoga teman-teman semua atau sahabat ya kalau di PPH ini di PPH sebutannya, saya berharap semoga semua dalam keadaan sehat dan sudah siap untuk mengikuti webinar malam hari ini. Jadi selamat datang saya ucapkan kepada teman-teman semua di webinar seri 1, jadi dari rangkaian webinar yang sudah disiapkan oleh tim dengan tema makna menerima dan memberi. Jadi webinar ini disiapkan oleh tim Perjalanan Penuh Hikmah, di mana komunitas ini hadir dengan visi menemani perjalanan sahabat semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Gitu. Semoga semua sudah siap dan mari kita niatkan webinar malam hari ini bisa kita mendapatkan ilmu dan sharing pengalaman yang nantinya bisa membuat kita lebih baik lagi, seperti itu. Nah, nanti kita akan sampai jam 21 WIB. Semoga tidak ada ini ya kendala sampai akhir. Dan sebelumnya saya perkenalan diri dulu. Saya Selvia Harumsari. Teman-teman semua bisa panggil saya Selvi. Jadi saya seorang perawat paliatif anak. Saya merawat anak-anak yang sakit berat dan mengancam nyawa seperti kanker. Di malam hari ini saya akan menemani teman-teman semua sebagai moderator. Ya, kemudian saya juga akan membacakan ini dulu ya, mungkin sedikit bukan aturan juga. Nanti selama webinarnya berlangsung, mohon untuk teman-teman yang tidak ada kendala bisa mengaktifkan videonya supaya bisa lihat nih wajah-wajahnya, bisa interaksi secara langsung ya atau ekspresi wajahnya gitu. Dan mohon kesediaannya juga ketika nanti ada yang sedang berbicara, entah narasumber ataupun pada saat sesi tanya jawab nanti peserta ada yang sharing, mohon mikrofonnya dimatikan supaya kita bisa mendapatkan informasinya secara utuh. Gitu. Nah, teman-teman, seperti yang sudah dibilang di grup ya, kalau kita ada menyiapkan door prize nih dari tim untuk 3 orang pemenang. Jadi nanti akan diumumkan di akhir acara. Harapannya teman-teman bisa bertahan ya sampai akhir gitu. Nah, oke, jadi hari ini akan ada 2 narasumber yang akan berbagi ilmu dan pengalamannya. Nanti sesinya akan ada 20 menit dulu masing-masing untuk narasumber dan kemudian akan ada sesi tanya jawab dan juga sharing dari peserta. Nanti untuk teknisnya yang ingin bertanya atau ingin sharing pengalaman bisa pakai raise hand ya. Kalau di Zoom itu oke, ada di bawah di bagian reaction, teman-teman bisa klik di sana, kemudian ada raise hand. Nah, nanti ketika saya sudah mempersilahkan, boleh tinggal di open mic-nya. Tapi kalau misalnya kira-kira malu nih untuk mengeluarkan suaranya, bisa langsung ketikkan pertanyaannya di kolom chat. Jadi nanti saya akan bantu untuk menyampaikan ke narasumber. Seperti itu. Sampai sini ada yang semoga jelas ya, teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya kita mulai saja. Jadi yang pertama akan ada sharing atau pengalaman berbagi ilmu nih tentang mengenal diri sendiri. Gitu. Nah, kira-kira nih semua yang hadir di sini apakah sudah mengenali dirinya sendiri? Ya, jadi berhubungan dengan mengenal diri, Selvi pernah baca kutipan terkenal dari seorang yang terkenal juga namanya Socrates ya. Beliau bilang
mengenal diri sendiri itu adalah awal dari kebijaksanaan gitu. Nah, tentunya mengenal diri tidak hanya sebatas siapa nama saya gitu ya, terus umurnya berapa, kerja di mana gitu, tidak hanya sebatas itu ya, tapi lebih banyak lagi. Nah, hari ini itu salah satunya akan disampaikan atau di-sharingkan sama narasumber kita gitu. Dan banyak hal lagi ya mengenai manfaat dari mengenal diri gitu. Nah, untuk mengenal diri sendiri ini akan disampaikan oleh narasumber kita, Indah Ramadan atau Nurse Indah Ramadan. Jadi beliau adalah perawat kesehatan jiwa. Beliau telah menyelesaikan pendidikan spesialis keperawatan jiwa di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Nah, beliau adalah ibu dari 1 orang anak. Beliau sudah berpengalaman juga sebagai seorang dosen selama 7 tahun. Jadi, nih ya, hari ini kita akan dengarkan nih sharing-sharingnya dari Nurse Indah. Oke, kepada Nurse Indah saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Moderator ya, Mbak Selvia. Sudah bagus sekali tadi opening speech-nya ya, openingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah ya, senang sekali kita bisa berjumpa di Zoom meeting ini gitu ya. Kemudian bisa tujuannya untuk sharing juga ya, sharing atau berbagi pengalaman berlebih gitu ya, rezekinya bisa kita saling share gitu ya, bisa saling kita berbagi, di mana kami tim PPH memang tujuannya hanya untuk memfasilitasi pengumpulan donasi kemudian nanti disampaikan kepada memang orang-orang yang memerlukan. Baik, sebelum saya mulai kepada materi, saya pengen menyapa dulu beberapa yang sudah masuk di ruang Zoom meeting ini. Alhamdulillah ya, ada keluarga sendiri gitu ya, yang sudah mungkin saya anggap sebagai ibu saya sendiri. Ada Uwa Erna Heriati. Assalamualaikum Uwa, sehat? Mudah-mudahan sehat ya. Alhamdulillah sehat, Nek Indah. Di Banjarbaru ya Uwa ya. Kemudian ada juga Acil ya, kalau bahasa Banjar itu Acil ya, atau tante gitu ya sebutannya. Assalamualaikum Acil Ila, atau siapa nih, Acil Ida Wati, atau mohon maaf kalau saya keliru. Mudah-mudahan bisa merespon ya. Kalaupun tidak bisa secara langsung, ya mudah-mudahan terdengar ya suara saya di situ. Kemudian ada beberapa juga alumni dari Stikes Intan Martapura gitu ya, Rauhan, Sophie. Alhamdulillah sehat Rauhan, Sophie. Kemudian Mbak Malianti Silalahi, tadi saya lihat ya, Mbak Malianti ini sahabat saya waktu saya sama-sama berjuang gitu ya untuk di UI gitu ya. Selamat malam Mbak Melianti, sehat-sehat ya sekeluarga. Baik, kita mulai mungkin ya untuk materinya. Mohon izin share screen ya. Saya mau menyampaikan sedikit ya tentang materi saya, yaitu mengenali diri sendiri. Mohon izin. Apakah sudah nampak di layar sahabat PPH semua? Sudah. Sudah ya. Baik. Masih loading ini kayaknya Mbak. Ya, mohon maaf ya. Apakah suara saya terdengar jelas, teman-teman, sahabat semua? Terdengar jelas? Halo. Jelas. Ya, alhamdulillah ya, baik. Kita mulai ya ini untuk. Mbak, kalau di tempat saya. Halo. Mungkin jaringannya ya. Tidak apa-apa ya, kita pelan-pelan ya sambil mengikuti alurnya saja gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tentang mengenali diri sendiri ya teman-teman ya. Mungkin dari kita udah tahu belum ya tentang siapa sih saya ini gitu ya. Bukan tentang nama gitu ya, bukan hanya tentang pekerjaan saya, kemudian apakah saya sudah berkeluarga, lebih kepada
siapa saya dan untuk apa sih saya di dunia ini, kayaknya lebih seperti itu. Mungkin untuk mengenali seperti itu psikologis, dan kalau saya bisa berbicara sedikit nanti tentang agak spiritual gitu ya, tapi ya spiritualnya yang masih ilmunya saya juga masih perlu belajar banyak seperti itu ya teman-teman ya. Kalau saya keliru tolong dikoleksi nanti untuk penyampaiannya. Nah, baik, kita mulai. Nah, ada yang disebut di sini teori Johari Window teman-teman ya. Teori Johari Window ini udah ditemukan sejak lama ya, dari tahun 1955 ya, dari dua orang psikolog Amerika, namanya itu adalah Joseph Lott dan Harrington Ingham ya, dimana dia tujuannya untuk apa sih membuat teori ini. Ternyata tujuannya adalah membantu orang-orang untuk lebih memahami bagaimana sih hubungan dirinya dengan orang lain yang ada di sekitarnya supaya menjadi lebih baik seperti itu. Nah, disebut teori Johari Window, atau kalau bahasa Indonesianya jendela Johari ya teman-teman ya. Nah, sekarang di sini saya mau apa ya? Kita mungkin ya, bukan saya gitu ya, tapi kita harus mengenali saat ini kita tuh berada di daerah mana sih gitu ya. Ketika kita mungkin dari sini saya jelasin ya. Ketika kita mengetahui tentang diri kita sendiri dan itu diketahui oleh orang lain, kita mempublikasikannya, kita potensi-potensi kita, kelebihan diri kita diketahui oleh diri kita sendiri ya gitu. Apa kelebihan saya? Misalnya saya tuh senangnya merawat tanaman, kemudian menolong orang, saya suka tuh hobinya membaca, menulis dan sebagainya. Kemudian itu diketahui oleh orang lain, maka itu adalah disebut dengan open self atau daerah terbuka. Artinya kita tuh kalau di ilmu yang udah saya pelajari ya, keperawatan jiwa itu bahasanya kita tuh orang yang punya punya hal-hal yang positif lah dari diri kita. Jadi orang lain tuh tahu bahwa kita punya potensi yang bisa kita kembangkan gitu ya. Kemudian kalau di sini di sebelah kanannya lagi kita lihat ada daerah buta. Daerah buta itu disebut blind self ya, atau buta tadi ya, blind. Nah, di mana kalau orang dengan daerah buta ini dia tidak tahu, dirinya sendiri tidak tahu, tapi orang lain tahu. Orang lain tuh bisa menilai kamu tuh punya potensi untuk menjadi penyanyi, misalnya untuk menjadi dosen, untuk menjadi bla 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 dan sebagainya. Tetapi dirinya sendiri tidak tahu, atau kan tidak tahu tapi tidak mau barangkali ya. Nah, ini hati-hati nih di daerah buta, makanya disebut daerah buta. Gitu ya. Artinya orang lain yang tahu, malah diri kita sendiri tuh malah meredam potensi yang harusnya kita kembangkan sehingga bisa bermanfaat gitu oleh orang banyak seperti itu. Kalau di daerah tersembunyi ini ada lagi disebut hidden self gitu ya. Kalau di hidden self bedanya adalah kita tahu ya, diketahui diri sendiri, tapi orang lain tuh tidak tahu apa sih yang menjadi potensi kita. Cuman kita gitu disimpan sendiri gitu ya. Misalnya kita tuh punya hobi nulis gitu ya, dan misalnya pernah tuh dapat apresiasi dari teman, kamu tuh bagus deh tulisannya, coba deh kamu masukkan ke koran, surat kabar, atau misalnya sekarang kan medsos ya, media sosial tuh udah ya hampir setiap orang gitu ya, dalam satu genggaman, kapanpun dan dimanapun kita sudah bisa men-share berbagai hal gitu ya. Apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan itu sudah dalam waktu sekian detik kita udah bisa share ke semua orang gitu ya, yang menjadi circle atau pertemanan kita. Seperti itu. Jadi sebaiknya sih yang sebelah mana nanti kita bahas lagi ya. Ini satu lagi ada yang disebut daerah misteri, unknown self. Unknown self ini artinya bahaya banget nih kalau kita berada di sini, dan ini menjadi warning atau menjadi perhatian kita seharusnya ketika kita tidak tahu potensi apa yang ada di dalam diri kita dan orang lain tidak tahu gitu ya. Seakan-akan kita tuh bahasa ininya, untuk apa sih kita hidup itu, dia nggak tahu gitu ya. Nah, jadi bahaya sekali. Jadi harusnya kita gitu ya, kita semua di sini yang sudah hadir di webinar ini bergerak arah mana? Kira-kira kemana nih teman-teman sahabat semua? Seharusnya bagaimana?
Coba saya pengen ini kan sambil sharing ya, kita mungkin lebih santai aja gitu. Saya menyampaikan materi, tapi saya pengen dua arah gitu ya. Seharusnya bagaimana sih kira-kira teman-teman, sahabat PPH semua? Kira-kira yang paling bagus tuh yang mana, teman-teman? Boleh dibuka mikrofonnya, silakan. Kalau menurut saya di daerah terbuka. Iya, daerah terbuka. Dengan Mbak siapa? Mohon maaf, saya nggak bisa melihat di sini. Masnya. Dengan Mbak siapa yang jawab? Dengan Mbak Retno di Makassar. Oke, Mbak Retno di Makassar, luar biasa ya. Sudah menyimak dan merespon gitu ya. Alhamdulillah sudah merespon dari pertanyaan saya. Jadi benar ya, kalau kata Mbak Retno tadi, kita seharusnya berada di daerah terbuka. Nah, ini yang perlu kita jadikan introspeksi diri, teman-teman semua, sahabat PPH gitu ya. Apakah suara saya terdengar jelas, teman-teman? Jelas. Soalnya Saya ada peringatan putus nih, Mbak. ada peringatan di sini bahwa suaranya memang agak-agak putus-putus ya gitu ya. Jadi mohon maaf sekali lagi ya, mungkin karena faktor jaringan ya, jadi agak terputus suaranya. Nah, inilah yang harus jadikan introspeksi gitu ya, bahan introspeksi diri kita masing-masing. Sejauh mana sih kita sudah bergerak, teman-teman semua gitu ya. Apakah kita sudah paham betul dengan potensi yang ada di dalam diri kita, lalu orang lain memahami juga potensi diri kita itu. Karena dengan begini, dengan kita berada di daerah terbuka, itu rata-rata orangnya positif gitu ya, bahasanya tuh hawa-hawanya kalau kita deket sama dia tuh kita nyaman gitu. Siapapun yang dekat sama dia akhirnya merasa nyaman, merasa disayangi, merasa gimana ya, kalau nggak ada dia tuh malah kurang gitu. Nah, kita berusaha ke arah sini ya teman-teman semua ya, sepakat ya. Kemudian lanjut, kemudian kita perlu juga, ketika kita pengen mengenal diri kita sendiri, kita harus tahu apa sih kebutuhan, apa sih keinginan diri kita. Mungkin bahasa sederhananya adalah kalau kita butuh kayak ini ya, I need gitu ya, beda sama I want gitu ya. Kalau kita butuh berarti kita pengen gitu ya. Ketika kita ada suatu masalah, kita membutuhkan solusi. Ya, kalau want atau keinginan ya, ketika kita punya masalah, kita ingin solusi. Beda ya teman-teman ya. Beda ya sahabat PPH semua ketika kita sebutnya dengan kebutuhan dengan keinginan. Ini bisa dilihat di sini. Kebutuhan itu adalah faktor yang tidak bisa kita tunda. Contohnya makan, minum, kemudian listrik misalnya ya, kalau nggak ada listrik gimana gitu ya. Apalagi di zaman sekarang kemudian ada air gitu ya untuk kebutuhan sehari-hari, mandi, minum dan sebagainya. Kemudian tabungan pendidikan misalnya dan lain sebagainya yang memang harus segera dipenuhi gitu ya. Kalau tidak, dia akan mengganggu dalam keseharian kehidupan kita. Berbeda dengan keinginan adalah sesuatu hal yang kita bisa tunda. Contohnya apa? Beli pakaian misalnya ya, kemudian beli aksesoris, perhiasan gitu ya, atau misalnya berekreasi keluarga. Nah, ini adalah hal-hal yang sebenarnya bisa kita tunda. Ini juga ada beberapa kategori gitu ya, ketika kita pengen lebih spesifik ya membedakan apa itu kebutuhan dan apa itu keinginan. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini lebih lebih dalam lagi ya, bahwa maknanya adalah karena ini PPH gitu ya, perjalanan penuh hikmah. Hikmah itu sama mungkin dengan mirip-mirip dengan makna. Kebutuhan itu adalah syarat yang perlu dipenuhi agar kita dapat hidup gitu ya, dapat terus hidup atau survive bahasa ininya kali ya, berkembang, bertumbuh dan berkembang. Kemudian kalau keinginan itu adalah syarat yang timbul dari keinginan yang sebenarnya tidak diperlukan untuk bertahan hidup. Hanya kalau bahasa ininya ada faktor primer, sekunder, tersier. Mungkin keinginan ini adanya di sekunder dan tersier. Padahal faktor primer yang harusnya kita perhatikan betul gitu ya. Apa sih yang menjadi kebutuhan kita gitu ya. Nah,
Makanya di sini mungkin akan ada latihan gitu ya, teman-teman kita semua di sini yang hadir. Nah, ini ya, kita harus berlatih gitu ya, berlatih entah setelah acara ini selesai ataupun saat ini gitu ya. Jika teman-teman antusias gitu ya untuk berlatih, silahkan gitu ya dituliskan ya. Kalau ada punya kertas silahkan teman-teman ambil ya, kertas dan pulpen gitu ya. Kita berlatih apa sih keinginan dan kebutuhan diri pribadi kita. Nah, ketika kita punya banyak keinginan, kebutuhannya sedikit, itu bagaimana gitu. Tolong tanyakan sama diri kita sendiri. Kita tuh banyak inginnya kah atau banyak butuhnya sebenarnya? Jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan keinginan kita lebih banyak dari kebutuhan kita. Pengen rumah mewah, pengen mobil baru, padahal ada mobil masih yang bisa dipakai dan belum rusak. Nah, itu hati-hati teman-teman, jangan sampai terjebak sama hawa nafsunya gitu ya. Di situ sebenarnya kita bisa mengendalikan diri kita dengan ketika kita pengen belanja aja, contohnya nih, pengen belanja suatu hal, misalnya pengen belanja sepatu, ya mungkin perempuan banyak ya, atau laki-laki pun ada gitu ya yang koleksi sepatu. Coba dilihat lagi, apakah saya membeli sepatu ini memang membutuhkan, apakah sepatu saya yang sebelumnya itu sudah rusak, sudah tidak bisa dipakai lagi, atau memang hanya sebatas keinginan, saya pengen koleksi nih, kemarin udah beli yang sepatu sport, tapi saya pengen yang jenis yang seperti ini, gitu. Nah, kita hati-hati di situ teman-teman, sebenarnya kita tuh butuh apa ingin, gitu ya. Jadi introspeksi diri kita masing-masing, silahkan dituliskan gitu ya, kalau bersedia sekarang silahkan, kalau misalnya selowongnya waktu, misalnya besok pas waktu sempat juga silahkan ya. Kita lanjut. Nah, ini adalah beberapa quotes yang saya kumpulkan gitu ya dari Mr. Google bahasanya ya. Jadi bisa dibaca ya. Setiap orang itu pasti punya kelebihan dan kekurangan diri. Oh ya, ini kita lanjut ke kelebihan dan kekurangan diri. Tadi sudah berlatih, kita berlatih bagaimana membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengenali diri sendiri adalah dengan mengetahui di mana kita punya kelebihan dan kekurangan diri kita sendiri. Kenapa ya? Karena setiap orang itu pasti gitu ya. Hampir setiap orang bisa dipastikan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tinggal bagaimana kita ya, carilah kekurangan diri sendiri dan perhatikanlah kelebihan orang lain. Itu yang paling bagus sebenarnya ya, kalau dari ini ya, dari penulisnya Gusmus gitu ya. Jangan kita menilai orang lain itu buruknya. Kalau kita pengen menilai buruknya, nilai buruknya diri kita. Ketika kita melihat orang lain, nilai orang lain itu baiknya saja. Gitu ya. Kenapa? Karena dengan kalau kita menilai diri kita jelek, akhirnya kita introspeksi diri, oh orang itu sudah baik, oh orang semuanya tuh udah baik semua, saya aja yang belum, apa yang perlu saya perbaiki dari diri saya, sebagusnya, sejoknya seperti itu gitu ya. Kemudian jangan pernah berpikir teman-teman di sini ya, saya tidak mampu, saya tidak bisa, karena ketika kita menyampaikan itu dalam pikiran kita, secara tidak langsung alam bawah sadar kita akan mengikuti apa yang menjadi pikiran kita itu. Sebenarnya seperti itu ya. Kalau saya pelajari gitu ya, hasil dari saya belajar selama ini, polanya seperti itu. Ketika kita mengatakan ikan, gitu, ikan tuh artinya saya tidak mampu, impossible, ini semua nggak mungkin terjadi. Percaya deh, beneran nggak akan terjadi gitu. Tapi ketika kita berusaha gitu, mampu nggak ya saya? Tapi ketika saya kan udah pernah begini, saya kan udah pernah begitu, kemudian saya mau belajar. Nah, disitulah sebenarnya kita bisa menjadikan sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin gitu ya. Makanya ini kan ada apa ya, ceritanya itu dia mau lompat gitu ya, lompat antar tebing ya. Kalau orang melihatnya mungkin tidak mungkin. Ketika dia meyakini dirinya mungkin bisa gitu, saya mampu, dia akan mampu sampai ke tebing sebelahnya gitu ya. Seperti itulah sebenarnya kita berpikirnya gitu ya, bagaimana
Seharusnya kita memaksimalkan apa yang menjadi kelebihan diri kita, kekurangan diri kita, bukan untuk menjadikan malu gitu ya, tapi untuk menjadikan diri kita lebih apa yang bisa saya perbaiki dari kekurangan saya sehingga itu tertutupi sama kelebihan saya seperti itu ya. Nah, di sini ada juga ya menurut Andri Wongso, jika kita bisa melihat kelemahan diri sejelas melihat kelemahan orang lain dan melihat kelebihan diri kita sejelas melihat kelebihan orang lain, maka kita adalah manusia pembelajar gitu ya. Karena sejoknya setiap insan, setiap pribadi itu kan harusnya kan belajar ya sepanjang hayat gitu ya. Kalau kita pernah belajar gitu ya, jadi belajar itu nggak cuman SD, SMA, formal sampai S3 mungkin ya, profesor gitu ya. Tapi kalau kita berpikir lagi, coba deh cari pepatah lainnya bahwa belajar itu sebenarnya sepanjang hayat. Dan saya sangat mengapresiasi di sini teman-teman, sahabat PPH yang sudah hadir di webinar ini. Kita semua manusia pembelajar. Gitu ya teman-teman ya, kita semua manusia pembelajar, pengen setiap hari kita menjadi lebih baik, pengen hari-hari kita bermanfaat daripada kita mungkin cuma nonton sinetron gitu ya di jam segini, atau bisa sih gitu ya quality time sama keluarga, tapi mungkin saja gitu ya teman-teman di sini ada yang sudah beritikat atau mempunyai niat gitu ya, oh saya pengen hadir di webinar ini supaya dapat ilmu, dapat sharing pengalaman dan sebagainya, itu sangat diapresiasi di sini. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir ya sampai nanti mudah-mudahan sampai selesai gitu ya. Dan jangan pernah lupa kita berterima kasih pada diri kita sendiri yang sudah berjuang ya sampai saat ini. Karena dengan kita berterima kasih itulah sebenarnya kita menghargai diri kita, teman-teman ya. Jadi kalau bisa nih ucapkan terus nih setiap hari sebelum tidur, wahai diriku gitu ya, terima kasih ya sudah berjuang sampai hari ini gitu ya, sampai saat ini, teruslah menjadi kuat, teruslah menjadi pribadi yang menjadi lebih baik setiap harinya, seperti itu ya. Oke, nah ini ada latihannya juga nih, bagaimana teman-teman nanti misalnya udah tahu belum ya dengan cara apa kita bisa mengenal diri kita, yaitu dengan menuliskan apa yang menjadi kelebihan, apa yang menjadi kekurangan. Dan poin pentingnya adalah maksimalkan atau pertahankan kelebihan diri kita, kemudian kekurangan diri kita itu menjadi bahan pembelajaran gitu ya, bahan introspeksi diri supaya kita bisa menjadi lebih baik setiap harinya gitu ya. Karena ketika orang pengen menjadi lebih baik, dia akan belajar 3 hal ya, mulai dari dirinya sendiri, mulai dari hal kecil, dan mulai dari saat ini ya. Jadi tidak ada kata besok atau nanti gitu ya. Jadi dimulai dari sekarang gitu ya. Ini mungkin hanya rangkuman saja ya dari apa yang saya sampaikan gitu ya. Apa definisi dari mengenal diri sendiri. Jadi ketika kita mengenal diri sendiri, kita tahu gitu ya apa yang menjadi kelebihan, kekurangan diri. Kemudian dengan kelebihan dan kekurangan diri itu kita mampu mengendalikan segala ucapan kita, apa yang menjadi perasaan kita dan tindakan kita. Sehingga ketika kita berhadapan dengan orang lain itu akan merasa nyaman, merasa tentram, merasa damai gitu ya, merasa nggak musuhan gitu sama kita. Nah, itulah definisi kita bisa mengenal diri sendiri. Manfaatnya apa? Ada 5 di sini ya teman-temannya, rangkumannya. Ada kita bisa tahu kelebihan dan kekurangan diri, kemudian kita kembangkan potensi diri tadi yang sudah kita ketahui dan orang lain ketahui gitu ya. Kita akan mudah bersosialisasi, menjadi pribadi yang kalau orang bilang tuh humble gitu ya, bahasa ininya ya, gaulnya humble atau mudah bergaul, kemudian bisa mengambil keputusan gitu ya. Jadi kita nggak bimbang, oh saya tahu nih sebatas mana saya mampu, misalnya saya ditawarin kerja di mana, kalau saya nggak mampu mohon maaf ditolak gitu ya. Tapi akhirnya kita tuh lebih bahasanya tuh lebih paham sebatas mana kita punya kemampuan gitu ya. Dan terakhir adalah kita bisa menerima diri sendiri. Menerima diri sendiri di sini artinya kita bisa berdamai dengan masa lalu. Mungkin masa lalu kita tuh banyak yang penuh dengan tangisan, penuh dengan luka gitu ya. Tapi ternyata apa gitu, apa sih hikmahnya dengan pengalaman itu? Ternyata saya tuh menjadi lebih kuat sekarang, saya tuh menjadi lebih menjadi lebih peka sama penderitaan orang lain. Mungkin di situ kita bisa mengambil hikmahnya gitu ya, apa yang menjadi alasan gitu ya di balik
yang menciptakan kita itu memberikan kita ujian, cobaan, terus-menerus. Oh, ternyata hikmahnya adalah supaya saya kuat, supaya saya lebih bisa belajar, supaya saya lebih memperbaiki diri setiap harinya. Mungkin di situ gitu ya. Dan kita bisa memberdayakan orang-orang yang dapat membantu kita untuk menjadi lebih baik. Itu bisa keluarga gitu ya, pasangan atau ayah ibu gitu ya, teman-teman, kemudian media sosial. Media sosial di sini mungkin kita bisa memfilter atau menyaring gitu ya. Biasanya ketika kita scroll gitu ya, misalnya teman-teman punya IG, kalau kita seringnya memfollow akun-akun yang bagus-bagus gitu ya, quotes-nya itu positif semua gitu ya, tentang hal-hal yang positif, yang bikin semangat, biasanya sering muncul tuh di beranda kita, walaupun tanpa kita cari tiba-tiba, loh kok sepertinya ini sesuai ya sama perasaan saya, gitu ya, itu yang saya sering alami gitu ya. Kemudian kalau lingkungan, yakin saja gitu ya, bahwa ketika kita pengen berniat untuk menjadi lebih baik, apa ya, akan dihadirkan orang-orang yang baik juga, yang menemani perjalanan kita supaya kita bisa menjadi lebih baik. Nah, bahkan ketika kita berniat saja, itu sudah ada gitu ya, tercatat gitu ya, supaya kita tuh nanti ketemunya sama orang-orang yang baik juga. Itu sih yang saya alami gitu ya teman-temannya. Kemudian ini adalah cara-caranya yang mungkin sudah saya paparkan tadi ya, cari tahu apa yang kita sukai dan tidak sukai, cari tahu kebutuhan dan keinginan diri, kemudian kelebihan dan kekurangan diri, sama kita bisa bertanya dari orang-orang di sekitar, kira-kira apa sih yang menjadi kekurangan saya, apa yang perlu saya perbaiki, seperti itu ya. Dan kita juga bisa melihat bagaimana respon atau tanggapan orang lain terhadap diri kita. Dan kita bisa tahu ya, kalau misalnya nih, misal saja ya satu contoh, kita walaupun nggak ketemu gitu ya, chat WA gitu ya, kalau orang itu gampang gitu ya membalas, merespon apa yang menjadi pesan kita, barangkali kita bisa mengartikan orang ini berarti merasa nyaman dengan kata-kata saya. Tapi ketika misalnya kita, oh ini nih saya nih udah bener belum ya menulisnya, jangan-jangan orang ini belum balas pesan saya karena saya tuh kurang apanya gitu ya, kurang, kalau bahasa ininya mungkin kurang etikanya kah, atau kurang adabnya kah gitu ya. Karena sebenarnya kalau kita belajar gitu ya, nggak hanya di pendidikan saja gitu ya, dari kecil pun mungkin dari kita masih anak-anak gitu ya, diajarkan kalau salah itu bilang maaf gitu ya, jangan lupa kalau dikasih orang bilang terima kasih. Kemudian kalau apa namanya, orang minta tolong atau kita bisa tolong, silahkan gitu ya, kalau mau pinjam silahkan gitu. Nah, kata tolong, maaf, terima kasih itu apa ya, menurut saya 3 kata pamungkas yang sebenarnya itu akan memudahkan kita ketika berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain. Demikian mungkin materi yang bisa saya sampaikan, salah hilap dan kalau waktunya lebih mohon maaf ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Indah. Tadi menarik banget ya, ternyata ada jendela Johari ya tadi. Bagaimana Iya, cara benar. kita mengenal diri sendiri. Nah, bisa dipikir-pikir nih kira-kira kita ada di mana nih masing-masing dari diri kita. Apakah ada di area yang terbuka atau tadi ada yang masih misteri gitu ya. Oke, baik. Kalau teman-teman sudah ada pertanyaan, bisa disimpan dulu ya. Kita mau lanjut ke narasumber yang kedua. Dan nanti kalau misalnya pun mau pertanyaannya dituliskan ke kolom chat, boleh kok. Udah langsung dituliskan, nanti akan saya bacakan di sesi tanya-jawab. Nah, yang kedua ini akan ada berbagi ilmu, itu tentang berbagi kepada sesama. Jadi akan disampaikan oleh narasumber kita, Kak Ade Putri Lestari. Nah, jadi Kak Ade Putri Lestari ini adalah ibu rumah tangga dari 2 orang anak, dan beliau juga sudah punya pengalaman selama 4 tahun di dunia kerelawanan atau dunia sosial, jadi sudah ini ya sering berbagi gitu kepada sesama gitu. Karena kalau katanya kalau kita berbagi itu
bukannya berkurang, tapi malah bertambah, kesenangannya makin bertambah gitu, rasa syukurnya juga bisa makin bertambah gitu. Baik, kepada Kak Putri, saya persilakan waktunya 20 menit ya, Kak. Belum kedengaran suaranya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Kenal meskipun sebentar ya. Kedengaran, Mbak? Suaranya? Halo? Ya, Iya, terdengar, Mbak. terdengar. Ya. Udah ya, Mbak ya? Jelas suaranya, Mbak? Jelas, Mbak. Mungkin di sini agak ini jaringannya kurang bagus. Oh ya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Malam. warahmatullahi wabarakatuh. Ayo wabarakatuh. Jadi di sini saya perkenalan diri dulu, meskipun sudah di ini ya tadi ya diperkenalkan sama Mbak Selvia. Terima kasih banyak selaku moderator. Cukup jelas ya Mbak ya semuanya teman-teman suaranya. Cukup jelas, Mbak. Oh ya, jadi di sini saya ingin sedikit berbagi tentang berbagi kepada sesama. Itu sih sebenarnya itu dari pribadi diri sendiri saya dulu ya, sebelum saya mengajak orang lain untuk berbuat membantu atau memberikan apa ya pengalaman atau memberitahukan motivasi saya untuk menjadi relawan itu apa, terus kendala yang saya temui waktu saya berbagi, terus pengalaman dan pelajaran setiap yang saya dapatkan ketika saya berbagi. Nah, di sini saya kadang bertanya juga sih kepada diri sendiri, apa sih motivasi saya berbagi kepada orang lain gitu kan. Kadang malah saya mikirnya, saya ini nggak punya materi lebih loh, kayak gitu kan. Nah, jadi motivasi saya berbagi ini kepada orang lain itu, yang pertama, halo? Cukup jelas, Mbak? Iya, jelas, Mbak. Jadi motivasi saya berbagi itu, yang pertama, pengen mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus untuk kedua, motivasi saya untuk berbagi kepada orang lain itu karena saya mungkin bukan saya aja sih ya, mungkin semua yang ada di sini pernah merasakan berada di posisi tidak punya atau tidak seberuntung orang lain. Nah, jadi saya saya tuh kalau ngerasakan diri saya, oh saya ini pernah nggak punya loh. Jadi ketika saya ngelihat orang lain itu saya bawaannya tuh kayak aku harus bantu nih meskipun aku tuh kurang banyak materi, tapi bisa dengan tenaga, waktu. Jadi motivasinya ya itu. Terus untuk pengalaman dan pelajaran yang saya dapatkan ketika berbagi itu sangat banyak ya. Terutama saya bisa menjadikan pribadi saya itu lebih bersyukur karena saya kan banyak ketemu orang-orang di luar sana yang mungkin tidak seberuntung saya, yang secara materi ataupun secara apa ya boleh dibilang takdir atau nasibnya. Nah, terus untuk perasaan saya itu setelah berbagi seperti apa sih, kayak gitu kan. Nah, di situ saya merasakan ketika saya berbagi itu pertama memiliki kepuasan tersendiri ketika saya bisa membantu orang lain meskipun tidak dengan materi ya, karena kita kan berbagi itu tidak mesti harus dengan materi. Ketika kita bisa membantu orang lain dengan saran atau apapun atau tenaga, nah di sana kan ketika kita melihat orang yang kita bantu itu merasa senang, terus mereka mendoakan, terus mereka merasa bebannya berkurang,
itu rasanya balik ke diri sendiri ya, seperti ketika orang lain merasa senang, merasa ini. Jadi saya tuh ketika berbagi merasakan seperti saya ada di posisi mereka. Emosinya agak-agak. Terus apa sih kalau orang nanya kendala-kendala ketika melakukan kegiatan sosial atau berbagi kepada orang lain? Kalau untuk kendalanya itu yang pasti karena saya merasa nggak bisa bantu banyak itu secara materi. Jadi kan saya agak seandainya saya punya banyak ya, atau seandainya saya bisa bantu lebih ya gitu kan. Nah jadi tapi saya berusaha dengan apa ya, sekuat tenaga lah, maksudnya saya nggak bisa bantu materi nih, saya harus bantu mereka dengan apa. Jadi saya kadang membuka open donasi untuk mereka. Alhamdulillah sih banyak orang-orang yang mempercayakan amanahnya kepada saya, dan setiap Jumatnya itu kan ada kegiatan yang saya lakukan untuk anak-anak yatim dan kaum duafa. Jadi setiap Jumat, setiap bulan itu ada kegiatan rutin untuk anak-anak yatim. Nah, kalau untuk kendala ketika saya melakukan kegiatan sosial, kalau untuk seperti yang tahun tadi ini ya, banjir itu kendalanya kita meskipun donasi itu masuk, itu kan cukup untuk sembako yang kita bagikan ke teman-teman yang kena musibah. Nah, itu kadang kendalanya kita itu kalau harus turun ke lapangan, seperti banjir itu kan kita harus pakai mobil besar. Nah, itu kan perlu biaya untuk transportasi. Untuk kalaupun ada biaya transportasi, untuk mobilnya sendiri kadang kan banyak dipakai apa segala macam. Nah, kalau untuk rencana masa depan dari berbagi ini, saya itu memiliki keinginan ya, boleh dong ya kita memiliki keinginan untuk secara pribadi diri sendiri. Saya itu mau memiliki rumah singgah untuk anak-anak yatim, terus bisa bangun perpustakaan untuk anak-anak yang mungkin kurang mampu, untuk bisa belajar gratis ya, maksudnya kalau bisa sih bisa sediain relawan-relawan yang mau mengajarkan ilmu-ilmunya ke anak-anak. Terus kalau untuk harapan ke depan itu yang pastinya bisa dengan kegiatan yang saya lakukan selama ini bisa memotivasi orang lain, dan juga bisa banyak melakukan kebaikan untuk orang banyak dan bermanfaat. Terus banyak yang nanya, apa sih keuntungannya kamu jadi relawan gitu kan. Terus open donasi itu seperti apa sih, dananya kemana sih, kayak gitu kan. Nah, kalau untuk keuntungan, secara pribadi saya tidak pernah ada mendapatkan keuntungan apa-apa. Maaf sebelumnya, malah sebaliknya kalau untuk seperti transportasi, apa selagi saya masih bisa memakai milik pribadi, saya pakai yang punya saya sendiri kayak gitu. Nah, jadi di sini banyak cerita lah pokoknya saya ketika saya mendatangi anak-anak yang tidak punya orang tua atau lansia yang sudah tidak dipedulikan oleh keluarganya. Di situ saya merasakan, wah saya ini sangat beruntung nih. Meskipun kadang saya punya perasaan ngeluh juga nih, wah ini apa segala macam, ternyata di luar sana masih banyak yang jauh tidak lebih beruntung dari saya. Jadi saya sebagai relawan selama kurang lebih 4 tahun, banyaklah hal-hal yang membuat saya menjadi setiap harinya tuh saya merasakan ya beruntung aja kayak gitu kan. Allah masih kasih rezeki, kasih umur, kasih ya salah satunya orang percaya saya bisa membantu orang lain. Akhirnya saya ketemu Mbak Indah, kenal Mbak Indah, kita sama-sama
kelihatannya jaringan. Oh, Mbak Putri, maaf Mbak, suaranya belum terdengar. Masih di mute deh kayaknya. Oh, iya. Oke. Iya, maaf. Jadi akhirnya kita ketemu Mbak Indah, kita kenal. Sebelumnya kita belum pernah ketemu ini sama Mbak Indah. Nah, jadi kita akhirnya kenal melalui chat, terus kita akhirnya berdiskusi, kita satu visi ya, pengen berbuat baik sama orang lain. Akhirnya kita terlaksanalah webinar seri pertama ini. Ini mohon maaf ya, saya agak-agak gimana ngomong, agak-agak gugup. Ini jadi mungkin sekian cerita dari pengalaman saya. Kita boleh nanti sharing-sharing tentang berbagi, atau ada yang nanya-nanya bisa langsung tanya aja. Terima kasih sebelumnya, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Sylvia. Putri. Wah, ternyata ini ya relawan waktu banjir kemarin juga ya Mbak ya. Oh, luar biasa. Iya, Mbak, keliling. Oh, semoga ini ya Mbak, semoga selalu sehat jadi bisa meluaskan kebermanfaatannya. Amin. Oke. Nah, tadi Mbak Putri sama Kak Indah sudah menyampaikan sedikit ilmu dan pengalaman beliau. Selfie udah lihat Retno nih, udah raise hand. Kok hilang? Oke, ini Retno. Iya, Kak Retno boleh open mic ya Kak ya? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu secara virtual ya sama teman-teman semua. Saya mau nanya buat Mbak Indah. Tadi kan bahas tentang apa ya? Berpikir positif ya. Yang kayak misalnya kita apa? Pokoknya pikiran kita tuh harus positif, pasti bisa, pasti berhasil gitu kan. Terus ada satu kondisi yang kayak, oh iya memang kita harus berpikir positif, tapi kita lihat realitanya juga kadang, kayaknya nggak mungkin deh gitu. Jadi kayak itu kayak pikirannya tuh kayak gimana ya? Gitu. Paham ya maksudnya pertanyaan saya kayak Ya, benar-benar. berpikir positif, tapi realitanya kayaknya nggak mungkin deh gitu. Gimana ya? Terus sudah dicatat ya? Ditangkap pertanyaan saya? Ya, sudah ditangkap, sudah dicatat juga. Terus buat Mbak apa tadi ya? Mbak Putri ya? Buat bisa 2 pertanyaan nggak? Boleh, silahkan Kak. Agak bergema ini suaranya di sini. Suara saya kedengaran? Oke, sekarang udah lebih jelas Kak, cuman udah. ada headsetnya mungkin ya, jadi kayak Agak ada gema, agak iya bergema ada ya. gemanya. Oh Saya nggak nggak pakai pakai headset? Oh maaf. Pertanyaannya kan tadi itu kakak udah ini ya apa namanya jadi relawan, sudah kayak sering bantu-bantu orang gitu, kegiatan-kegiatan sosial. Terus pernah nggak sih kayak ngerasa jenuh, capek gitu kan? Terus gimana sih cara bagi waktunya dengan kayak keluarga? Itu gimana? Itu aja sih pertanyaannya. Citron. Baik, terima kasih Kak Retno. Yang lain ada mungkin pertanyaan? Oke, kalau belum ada bisa ini dulu ya dari Kak Indah atau Mbak Putri, ada yang mau menanggapi dulu pertanyaan dari Kak Retno barusan? Boleh saya dulu. Oke, iya silakan Kak Indah. Baik, terima kasih. Luar biasa ya Mbak Retno. Antusias sekali ya bertanya langsung 2 pertanyaan gitu ya, borongan. Oke, apresiasi dulu deh buat Mbak Retno. Terima kasih sebelumnya ya atas pertanyaannya tadi. Kadang kita memang diposisikan gitu ya, diposisikan pada situasi yang mungkin kalau kita bilang itu sulit gitu ya, sulit dan
bisa dikatakan tidak mungkin gitu ya, tidak mungkin kita semudah itu gitu ya untuk keluar dari zona yang menurut kita tidak nyaman bagi kita gitu ya. Tapi ini saya secara pengalaman saya pribadi ya teman-temannya sahabat TPH gitu ya, dan mungkin cuma di sini gitu ya saya sharingnya gitu ya, belum tentu saya di lain waktu, belum tentu di lain waktu saya punya umur, saya punya kesempatan, saya punya apa segalanya gitu ya untuk berbagi gitu ya. Eh, ini pengalaman saya ya yang akhirnya mengubah hidup saya sampai bisa di titik saat ini. Di titik saat ini maksudnya sekarang saya bisa duduk di sini, saya bisa ketemu Mbak Retno. 25 hari yang lalu ibu saya meninggal, Mbak Retno ya. Mungkin teman-teman ada beberapa yang sudah tahu, keluarga juga gitu ya. Dan itu adalah satu hal yang menurut saya traumatik bagi saya gitu ya, artinya membekas sekali di dalam pikiran, dalam hati dan perasaan saya bahwa sebuah kehilangan itu benar-benar membuat saya akhirnya berpikir, apa sih gitu maknanya, apa sih gitu ya, Tuhan itu mau ngasih saya apa sih sebenarnya gitu ya, sampai di situ akhirnya saya berpikir, sebenarnya saya ini mampu nggak sih? Gitu kan ya pertanyaan kita ya, kadang ketika kita susah gitu ya, ketika kita diposisikan, kita tuh why gitu ya, kenapa saya, kenapa harus saya, mungkin ada pertanyaan seperti itu teman-teman ya. Tapi saya balik lagi, saya coba ingat-ingat ya bahwa kalau kita punya di Islam ya, mohon maaf kalau ada yang beragama lain dalam Zoom meeting ini, dalam Islam kita punya kitabullah Al-Qur'an. Saya coba ingat lagi bahwa di dalam Al-Qur'an itu Allah bilang gitu ya bahwa Allah itu nggak mungkin ngasih kita ujian melebihi kemampuan kita, teman-teman gitu ya, sahabat PPH semua. Anak SD saja tidak mungkin dikasih ujiannya soal SMP atau soal SMA. Logikanya seperti itu, teman-teman. Benar nggak ya? Ya kan ya, anak SD nggak mungkin ya dikasih soal SMA, dikasih soal untuk ujian anak S1 gitu ya. Yakin saja bahwa kita di titik itu, di titik menurut kita sulit gitu ya. Kita nggak mungkin nih saya bisa lewat di fase ini. Tapi coba balik lagi deh, coba teman-teman balik lagi, coba teman-teman dekatkan diri sama yang menciptakan kita dengan cara apapun yang menurut teman-teman nyaman, entah itu mengingat dengan berzikir atau mengingat Allah dengan sholat atau hal-hal lain yang menurut teman-teman itu bisa lebih bertafakur mungkin bahasa ininya ya, bahasa ini, atau kita punya me time atau waktu tersendiri gitu ya. Mungkin kalau beberapa orang gitu ya, dia nyaman misalnya ketika bangun di subuh hari di jam 3, kemudian dia ngaji, dia sholat dan sebagainya. Dan ketika saya melakukan itu luar biasa sekali teman-teman. Saya merasakan nggak bisa tergantikan gitu ya. Kedamaian hati itu nggak bisa kita beli dengan apapun di dunia ini. Harta berjuta-berjuta, bermiliar-miliar itu nggak bisa kita beli. Ternyata hanya kita dengan dekat sama Sang Pencipta kita gitu ya, kita bisa tegar, kita bisa kuat, kita bisa mampu melewati apapun ya apapun dan bagaimanapun ujian yang ada pada akhirnya saya bisa sampai berpikir seperti itu, oh ternyata gitu ya, Allah gitu ya, Tuhan saya menempatkan saya di posisi sekarang supaya saya tuh mampu, supaya saya tuh ketika saya diuji lagi dengan sesuatu yang lebih berat, berarti saya lebih harusnya mampu nih. Kemarin aja kamu mampu gitu. Kenapa kamu sekarang misalnya nanti suatu saat saya dihadapkan lagi pada suatu ujian yang lebih besar lagi di masa depan gitu ya. Terus berpositif thinking. Yakin saja bahwa ketika kita balikkan semua masalah kita sama yang menciptakan kita, semua itu akan terasa ringan. Seringan apa ya? Seringan kalau saya bilang itu seringan banget gitu ya. Kayak kalau kita melangkah itu ringan, rasanya nggak ada yang berat, nggak ada beban di hati yang rasanya oke, kita boleh bersedih di fase itu gitu ya. Kita boleh nangis kok gitu. Siapa sih yang nggak bolehin kita nangis gitu ya? Silahkan nangis, tapi nangislah secukupnya. Jangan berlebihan. Sedih silahkan sedih, tapi jangan berlebihan juga gitu. Kita boleh apapun yang kita rasakan, apapun yang kita pikirkan, itu ungkapkan saja sama yang menciptakan kita.
Kalau saya bilang seperti itu gitu ya. Jadi ketika kita curhatnya sama yang menciptakan kita kan eee, Tuhan Allah itu nggak pernah tidur 24 jam loh waktunya gitu untuk kita, tinggal kitanya yang maunya gimana gitu ya. Kita setiap waktu kita ingat sama yang menciptakan kita, ingat Allah gitu ya, itu tuh kayaknya dunia itu tuh dibuat ringan gitu ya, dibuat dalam genggaman kita, nggak sesulit itu kok gitu. Akhirnya berpikirnya seperti itu. Sampai pada akhirnya saya tuh, kepikiran, saya nggak tahu ya dapat ilham dari mana ketika saya berpikir, saya tuh perlu berbuat lebih banyak buat orang lain. Saya perlu melanjutkan perjuangan almarhumah mama saya gitu ya. Karena semasa hidupnya, saya merasakan betul gitu ya, beliau itu orangnya yang nggak banyak omong, tapi selalu mencontohkan dengan perilaku. Itu yang saya tangkap dari mama gitu ya. Bahkan di akhir hidupnya, saya melihat bahwa beliau masih berjuang gitu ya, masih mau makan, masih mau mendengar apa yang menjadi saran saya gitu ya, anaknya gitu ya. Harus tetap semangat, harus makan, harus ini, harus itu. Masya Allah gitu ya, saya apa yang harusnya saya nggak syukurin gitu. Banyak-banyak bersyukur saja teman-teman, banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillah kita masih dikasih rezeki usia, masih dikasih nafas, jantung kita masih berdetak. Itu hal yang kita nggak bisa beli dimanapun, bener ya teman-teman ya. Kalau orang di rumah sakit pakai tabung oksigen, kira-kira nyaman nggak? Ya nggak nyaman ya. Kita yang saat ini bernafasnya normal, tidak pakai oksigen, kalau kita tidak bersyukur, mau bagaimana hidup kita gitu. Itu yang sampai di situ saya berpikir, ya Allah gitu, kok saya kurang bersyukur ya kalau saya harus ngeluh ini itu, padahal saya masih dikasih hidup, saya bisa berbuat lebih banyak buat orang lain, sehingga pada akhirnya saya sampai di titik perjalanan penuh hikmah gitu ya. Itu yang memang benar-benar saya alami gitu. Sebenarnya saya pernah menulis caption ya gitu dengan tulisan, eee, kalau nggak salah silakan nanti teman-teman cek sendiri ya di IG saya menulis cerita di IG, saya masukkan di mana namanya ya, kalau nggak salah itu di sorotan gitu ya, di sorotan itu kan nggak bisa hilang ya, walaupun 24 jam tapi kita simpan di situ. Saya bilang waktu itu karena saya harus meninggalkan anak sama suami saya di Banyumas, sementara saya harus pulang ke Kalimantan Selatan, saya tulis di situ caption-nya, "Ya Allah, ridhoi perjalanan penuh hikmah ini," gitu ya. Nah, silahkan teman-teman cek sendiri deh. Saya nggak, maksudnya itu yang terjadi sama hidup saya gitu. Pada akhirnya saya bisa ketemu PTH gitu ya, nama dari suatu forum ini, dan alhamdulillah kita bisa bertemu di titik ini, di saat ini gitu ya, di detik ini. Begitu Mbak Retno mungkin, panjang lebar ya saya jelasin di sini, sharing dari saya. Silahkan dilanjut. Ya, makasih ya Kak Indah udah berbagi pengalamannya. Eh, saya turut berduka cita atas meninggalnya Ibunda. Semoga kakak dan keluarga dikuatkan ya, dan semoga almarhumah bisa ditempatkan di tempat terbaiknya. Ya Allah, amin. Amin. Ya. Eh, Kak Retno, gimana? Ada ini nggak? Ada mungkin tambahan feedback kali ya dari jawabannya Kak Indah sebelum nanti akan dijawab oleh Mbak Putri pertanyaan kedua. Masya Allah, jawabannya udah lengkap banget. Enggak, udah cukup. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Mbak Retno. Kalau gitu ke Mbak Putri ya. Tadi ada pertanyaan buat Mbak Putri juga nih dari Kak Retno. Silakan Mbak. Sebelumnya terima kasih ya untuk Mbak Retno, salam kenal dari saya. Baik, saya akan jawab yang pertama dulu Mbak ya, yaitu pernah ngerasa jenuh nggak ketika melakukan kegiatan sosial atau kegiatan berbagi kepada sesama? Karena dari awal saya melakukan ini tuh dorongan hati dari diri sendiri gitu Mbak ya, tanpa disuruh atau dipaksa atau pekerjaan, bukan. Jadi malah saya tuh ngerasa ketika saya tidak melakukan kegiatan ini atau tidak melakukan kegiatan berbagi ini, saya ngerasa saya tuh malah jadi beban gitu. Bukan beban dalam artian kayak gini, kalau nggak ngelakuin ini aku ngerasa aduh hidupku ini apa sih kayak gitu kan. Setiap Jumat itu aja misalkan donasi atau yang
dari orang-orang itu nggak banyak, jadi kayak gimana ya caranya aku harus ini harus bisa tetap terus melakukan kegiatan ini meskipun mungkin dari donatur kan tidak selalu bisa setiap Jumat atau mungkin ketika saat ada rezeki saja. Nah, dan kegiatan ini juga kan itu diawali dari diri sendiri saya. Nah, terus ketika teman-teman melihat, aku ikut dong. Alhamdulillah akhirnya dari yang tadinya berbuat kebaikan diri sendiri, misalkan nih setiap Jumat itu kita melakukan kegiatan berbagi nasi bungkus, hampers untuk anak-anak yatim, itu kan yang tadinya 1, 2, atau cuma 10, akhirnya bisa, sekarang alhamdulillah kadang nasi itu bisa kita bagikan sampai 200 kotak untuk anak-anak yatim itu. Jadi kalau untuk ngerasa jenuh itu nggak pernah, malah setiap kita pengen kemana gitu kan, misalnya ke panti atau kita ke rumah orang-orang yang mungkin perlu bantuan dari para donatur, itu ngerasa wah ini kesempatan nih, maksudnya untuk aku bisa berbuat baik untuk orang lain. Kalau misalkan ada orang lain yang mau ikut, alhamdulillah nih, artinya kan bermanfaat nih, kita jadi sebagai maksudnya orang lain. Nah, kalau untuk kayak berbagi waktunya seperti apa dengan keluarga, alhamdulillah setiap kegiatan yang saya lakukan itu pastinya saya berkoordinasi dulu kepada suami, keluarga. Alhamdulillah suami saya selalu mendukung kegiatan sosial ini, malah suami saya sangat membantu ketika saya, yuk kita ke sini, dia selalu mendampingi dalam setiap kegiatan saya. Terus kalau untuk anak-anak, karena terbiasa dan saya jelaskan dari sekarang, sudah dari kecil bahwa nah ini kegiatan mama buat bantu orang, nanti mama tinggal dulu ya sebentar. Akhirnya karena mereka terbiasa dengan itu, akhirnya ketika saya misalkan ya seperti kayak kegiatan Jumat ya, sebelum Jumat itu nanya, mah Jumat ini berbagi nasi nggak, mau kemana, ikut ya. Nah kadang mereka ikut tuh di dalam mobil, ikutan bantu-bantu nanti ngasih, terus ketemu anak-anak di sana Dek, enggak, kalau ada mah tanda-tanda kayak gitu tuh apa Dek? di sana enggak. Akhirnya mereka terbiasa sendiri akhirnya dengan kegiatan mamahnya. Jadi kita kan kadang ngobrol, diskusi, nah kita hari ini kesini dulu ya nak, kita bantu orang, nanti waktu kita untuk sama-sama misalnya jalan-jalan nanti hari ini ya. Jadi mereka nggak pernah komplain dengan kegiatan berbagi ini. Ketika misalnya harus tinggal pun orang tua juga karena memang mendukung, jadi kita nitip sebentar, nitip anak kan. Nah, kalau misalnya memang memungkinkan kita bawa, kita ajak, nah, kadang kami ajak biar mereka melihat juga kan kayak keadaan anak-anak di panti. Nah itu nah kita jelaskan juga kan. Jadi kita berbagi lagi nih ilmu kepada anak kan. Nah itu anaknya nggak punya orang tua. Nah kalau AA sama Adek kan bisa sekolah, bisa beli ini, bisa beli itu. Adek sama AA harus bersyukur ya, tuh banyak teman-temannya yang nggak bisa sekolah, nggak bisa punya baju bagus, nggak bisa ini. Jadi mereka akhirnya dengan kegiatan setiap yang saya lakukan itu akhirnya mereka terbiasa juga. Jadi mereka akhirnya alhamdulillah sekarang juga mengikuti jejak ibunya. Jadi kadang nggak bisa lihat orang maksudnya di pinggir jalan yang misalnya minta sedekah, apa mereka langsung kasih. Jadi gitu Mbak Retno untuk berbagi waktu dan perasaan jenuh atau enggaknya tadi. Terima kasih Mbak Retno. Oh, Masya Allah sekali. Mbak Retno gimana Mbak? Ada ini? Jadi ya apa namanya, intinya itu emang motivasinya udah dari ini ya, dari dalam diri gitu, terus ngajak ke keluarga juga gitu ya. Sama kalau saya tangkap sih ini ya, selalu mencari Iya Mbak. Iya. Insya Allah. Iya, syukron, pertanyaannya sudah terjawab. Ya Mbak. Baik, terima kasih Mbak Retno. Ini suaranya Mbak, kurang kedengaran. Oh iya, tadi yang terakhir kata Mbak Retno sudah cukup menjawab Mbak pertanyaan dari Mbak Retno. Oh iya, alhamdulillah Mbak. Sofi jadi dapat
pelajaran nih buat selfie yang single ya Kak ya. Ternyata cara membiasakan anak untuk berbuat baik itu bisa mengikut sertakan mereka ke dalam kegiatan sosial orang tuanya. Gitu. Iya, Oke, Mbak. baik-baik. Nah, selanjutnya ada ini pertanyaan atau sharing pengalaman juga boleh ya dari sahabat semua. Mungkin ada yang pernah ikut kegiatan sosial gitu, atau kalaupun Alhamdulillah. tidak kegiatan sosial. Ah, Assalamualaikum. Oh, Oh, waalaikumsalam Ibu. Halo. iya. Perkenalkan saya Ibu Sri Waalaikumsalam. Kuntarti dari Iya. Banjarbaru nih, Kalimantan Selatan. Ya. Oke, salam kenal Ibu. Oke, salam kenal. Saya salah satu ini ya, salah satu pekerja sosial, pekerja sosial di Panti PSTB Budi Sejahtera, karena itu milik provinsi ya. Yang saya tanyakan mungkin sama Mbak Indah, mungkin dalam penerimaan klien, kalau kami klien ya, itu kadang ada hal-hal yang ditutup-tutupi ya. Tadi kan ada jendela apa tadi? Itu Jendela jendela Iya, jemari. jendela. Ya, itu ada 4 ya, ada yang terbuka, yang ada yang ditutup-tutupi. Padahal kami itu pun nggak usah ditutup-tutupin, itu pun kalau sesuai dengan persyaratan kami akan kami terima gitu loh. Terkadang teknik-tekniknya itu tuh mohon teknik-tekniknya itu tuh apa ya? Mungkin juga sih dari keluarga itu juga ketakutan ya, ketakutan bahwa dia itu punya ini kok takut nanti itu nggak diterima gitu loh. Walaupun kalau dalam persyaratan, kalau memang memenuhi persyaratan tuh nggak usah ditutup-tutupin pun akan kami terima calon penghuni panti gitu. Nah, gimana sih teknik-teknik untuk apa ya? Untuk membuka supaya dia itu tuh terbuka ke kita gitu loh. Kadang kita itu merasa dibohongi ya. Oh, terus apa kebohongannya itu kadang pas misalnya pas si beliaunya meninggal tuh kok ternyata keluarganya mampu gitu, ini bukan sesuai dengan sasaran kami. Itu aja seperti itu. Terus kemudian kepada Mbak Putri, saya salut sekali ya dengan relawan tadi. Enggak bekerja sama dengan dinas sosial ya Bu ya? Bukan misalnya untuk donatur-donatur. Untuk bekerja sama belum ada sih, Bu. Jadi pribadi sama teman-teman dekat aja. Pengen sih nanti ada omongan sama kalau bisa sih sama pihak dinas sosial. Iya. Alhamdulillah kalau bisa sampai ke pihak. Soalnya kalau misalnya untuk menangani lanjut usia kan memerlukan ini ya, budgetnya itu tuh banyak, karena untuk lanjut usia itu tuh bukan perkembangan ya, karena sudah mengalami kemunduran fisik yang itu sangat memerlukan biaya yang sangat banyak, misalnya untuk berobatnya seperti apa, belum jangkauannya belum sampai segitu ya. Nah, itu aja yang saya sampaikan buat Mbak Indah. Mungkin bisa apa ya, trik-triknya itu tuh supaya misalnya keluarga itu tuh bisa terbuka dengan kita, walaupun supaya kita itu merasa nggak merasa dibohongi, nggak seperti apa ya, kita sudah tahu gitu loh. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indah, apa pertanyaannya cukup jelas, Kak? Bisa ditangkap? Boleh saya jawab? Ya, silakan Kakak.
Terima kasih. Alhamdulillah ya Ibu Sri Kuntarti, luar biasa sekali ya akhirnya kita bisa ketemu di ruang Zoom meeting ini. Sering kita ya kontak-kontakan di WA gitu ya, apalagi pas kemarin saya perjalanan balik lagi ke Banyumas ini, Ibu sering ini ya, ngechat gitu ya, sudah sampai mana, kok saya jadi kangen Jawa, padahal Ibu dulu orang Jawa gitu ya Bu ya. Malah saya yang terdampar ke sini ya Bu. Nggak apa-apa ya Bu, nasibnya sementara seperti itu. Nggih. Baik, untuk menjawab mungkin dari pertanyaan Ibu, mungkin belum bisa menjawab sepenuhnya ya Bu ya, saya juga masih belum terlalu apa ya expert gitu ya di bidang itu. Jadi saya pengen sharing aja bagaimana caranya supaya orang lain itu bisa lebih terbuka, bisa lebih apa kata orang itu bisa lebih ya kita bisa bina hubungan saling percaya mungkin bahasa ini ya di keperawatan jiwa ya bisa terbina hubungan saling percaya sehingga apapun yang menjadi informasi si pasien ataupun si keluarganya itu tidak disembunyikan gitu ketika mereka pengen masuk di PSTW gitu ya. Ibu di PSTW ya Bu ya ininya apa institusinya. Eh, Kalau dari pengalaman saya pribadi Bu, saya 1 tahun, hampir setahun lebih ya sebenarnya saya dinas di rumah sakit jiwa karena ngambil spesialis gitu ya, spesialis perawatan jiwa, saya berdinas di rumah sakit, Marzuki-Mah di Bogor. Nah, di sana kita banyak ketemu pasien gitu ya, karena harus merawat 1 minggu itu ada jumlahnya 4 pasien per minggu, ada jumlahnya 5 pasien per minggu, ada juga yang 6 pasien per minggu. Jadi tahapannya itu ditambah terus gitu ya, setiap per 3 bulan gitu nambah pasien gitu ya. Jadi sebulan itu ya belasan bahkan puluhan pasien yang harus kita temui gitu ya. Ini pasien gangguan jiwa mungkin berbeda gitu ya sama orang yang kalau kita bisa katakan lansia itu dan keluarga si lansia yang mau masuk di PSTW ini dia masuk ke kelompok risiko ya Bu, bukan masuk kelompok gangguan. Kalau kita dari rentang sehat jiwa yang kita pelajari, yang saya pelajari gitu ya di ilmu keperawatan jiwa, kalau orang gangguan jiwa itu masuknya di gangguan jiwa gitu ya, orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ itu dia terganggu tuh jiwanya. Tapi kalau lansia itu kan ada yang lansia sehat sebenarnya ya, ada juga lansia yang berisiko. Boleh kita katakan lansia yang mau masuk rumah sakit, masuk di PSTW ini adalah lansia yang berisiko rata-rata gitu ya, rata-rata berisiko sehingga keluarganya barangkali gitu ya, ada yang enggan untuk merawat di rumah, barangkali keluarganya sibuk bekerja sehingga tidak ada waktu untuk merawat si lansia, keterbatasan tenaga, keterbatasan waktu dan sebagainya sebagai alasan pada akhirnya keluarga memutuskan untuk sebaiknya nenek atau si lansia ini kita taruh di panti saja karena di panti itu segala sesuatunya terjamin ya. Kalau saya pernah juga gitu ya berdinas waktu nurse itu di PSTW walaupun cuma 1 minggu saya lihat polanya memang terjamin gitu ya, makannya, obatnya misalnya lagi sakit gitu ya dikasih obat sesuai dengan apa yang dikeluhkan oleh si lansia itu. Lalu bagaimana triknya supaya jangan ada dusta di antara kita gitu ya ketika si lansia ini pengen masuk panti. Kalau pengalaman saya gitu, saran dari saya mungkin gitu ya, inform consent-nya perlu dibenahi Bu. Menurut saya ya, inform consent-nya perlu ditulis juga karena kan kalau kita bener nih nulisnya di inform consent atau bahasa ininya persetujuan ya, lembar persetujuan, informasi apa yang harusnya kita dapatkan dari si keluarga pasien, lalu kemudian kita setujui si pasien untuk masuk ke PSTW, harusnya tidak ada dusta gitu ya, tidak ada hal yang bisa dibohongi. Kalau menurut saya gitu ya, jadi lebih detail lagi gitu hal yang harus disetujui oleh kedua belah pihak, baik pihak panti maupun pihak keluarganya. Misalnya yang pertama keluarga gitu ya harus berkata jujur terkait kondisi lansia. Sebagaimanapun gitu ya kondisi lansia itu misalnya
sering lupa, misalnya lansia ini tekanan darahnya sering tinggi dan sebagainya dan sebagainya. Nah, di situ kita bisa tuliskan gitu ya bahwa pengen syarat-syarat masuk itu selain yang wajib-wajibnya ya apa gitu ya, persyaratan administrasi lainnya, inform consent-nya bisa dibenahi mungkin Bu. Saya rasa gitu ya, dan saya pernah berkomunikasi sama Bapak Kepala PSTW, masing-masing mungkin masih ya Bu ya, Pak Surya, betul ya Bu? Pak Surya ya. Beliau orangnya kayaknya open mind gitu, Bu. Maksudnya terbuka dengan segala saran, segala masukan yang sifatnya untuk kebaikan gitu. Boleh nanti disarankan untuk sepertinya kita perlu gitu ya untuk merevisi atau memberikan perubahan gitu ya, sehingga nanti di persembar persetujuan pasien atau keluarga pasien itu jelas gitu. Jangan sampai ada kebohongan dari keluarganya bahwa si pasien ini ternyata punya masalah kesehatan bla 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 ABCDE gitu ya. Tapi tidak disampaikan di awal. Seperti itu mungkin. Itu saran dari saya mungkin ya Bu ya. Jadi kalaupun Ibu misalnya pengen saya bantu untuk apa ya, berkomunikasi dengan Pak Surya, mungkin saya bisa Bu, bisa digunakan, maksudnya bisa bantu Ibu gitu ya, bantu teman-teman yang ada di PSTW, silahkan gitu ya, silahkan hubungi saya gitu ya, apa yang bisa saya bantu, misalnya mengkomunikasikan untuk perubahan atau perbaikan dari inform consent, sehingga tidak ada lagi kebohongan antara keluarga pasien kepada pihak panti. Insya Allah bisa saya bantu Ibu ya, silahkan nanti kalau misalnya boleh gitu ya dari teman-teman PSTW pengen seperti itu, silahkan saja karena nomor saya tetap gitu ya Bu ya, dan aktif aja terus gitu. Kemudian yang kedua, kalau dari segi komunikasinya, ya kita harus terbuka sih Bu sebenarnya dengan apa ya, kondisi panti gitu ya. Sebelum orang lain tuh kita tuh pengen orang lain itu percaya sama kita. Nah, yang saya sering lakukan adalah saya kasih data. Ini loh, saya tuh seperti ini orangnya bla bla bla. Misalnya saya baru kenal sama teman gitu ya. Gimana cara mengakrabi teman ini gitu. Sama mungkin ya apa namanya, situasinya dengan orang panti gitu ya, dengan pihak panti dengan keluarga pasien. Kita kasih data bahwa panti ini Ibu, Bapak gitu ya, memang dikhususkan untuk lansia yang keluarganya belum atau tidak mampu. Nah, boleh apa namanya, boleh dilihat atau kami kasih data, ini loh Bu, ternyata keluarga si pasien ini memang tidak mampu bla bla bla. Kita buka saja, maksudnya datanya bukan untuk dibocorkan kepada keluarga pasien, bukan ranah privasinya enggak kita jaga, tapi maksudnya ini loh data-datanya sehingga keluarga itu bisa terbuka sama kita gitu. Menurut saya sih seperti itu, Bu. Ya mungkin dua hal itu yang bisa saya sarankan. Silakan mungkin dilanjut dulu sama Mbak Putri, mungkin karena waktunya sudah 20:53 ya teman-teman. Silakan Mbak Sylvia. Iya, terima kasih Kak Indah. Kalau dari Mbak Putri, mungkin ada tambahan Mbak mengenai pertanyaan dari Ibu Sri Kuntarti tadi. Mungkin ada dari pengalaman sebelumnya gitu, ada sharing-sharing. Maaf Mbak, tadi kalau pertanyaan untuk saya ada dari Ibu Sri Kuntarti, ada yang maksudnya lebih spesifik. Tadi soalnya saya putus-putus ketika Ibu Sri Kuntarti Mbak. Ada. Halo. Mbak Selvi. Halo. Oh iya, mohon maaf di tempat saya juga, ya ampun, maaf ya teman-teman, ini sinyalnya, iya, mungkin, oke, ya udah jelas, ya, mohon maaf kalau dari Ibu Sri Kuntarti, Selvi boleh minta tolong untuk diulang juga pertanyaan untuk Mbak Putri, tadi di tempat Selvi juga lagi ini koneksinya kurang bagus, Bu. Oh iya, apa Mbak Putri belum ini ya kerjasama dengan Dinsos ya? Iya. Dengan dinas sosial setempat untuk menangani
Kalau iya kalau untuk kerjasama kita belum Bu, karena apa Oh, ya, kita tidak ada maksudnya tidak ada, karena kita oh, relawan dari diri sendiri teman-teman oke. aja, jadi nggak ada pihak apa yang terkait. Kepengen sih Bu bisa bisa kerjasama dengan pihak dinas sosial itu kalau misalkan ada yang Iya. menghubungkan gitu kan. Oke, itu aja. Terima kasih. Sangat respect sekali Iya, dengan terima kasih Bu. kerelawanannya. Ya, ya terima Terima kasih. kasih. Ya. Semoga nanti ada ini ya Kak, ada kesempatan untuk kerjasama sama dinas sosial gitu. Atau kalau Ibu Sri Kuntarti juga ada mungkin Semoga ya Mbak ya. ya ini kenalan yang bisa menghubungkan, boleh banget ya Bu ya. Oke. Ya, teman-teman, ini waktunya udah jam 20:56. Sebenarnya bisa satu pertanyaan lagi. Kira-kira ada yang mau bertanya nggak? Gimana? Kalau yang dari Wita sepertinya udah cukup malam ya. Jam 10 ya berarti di sana. Oke. Tidak ada? Kalau tidak ada, mungkin boleh kita cukupkan dulu kali ya, Kak Indah, sambil selfie setelah ini menyimpulkan hasil diskusi kita. Menyimpulkan sedikit gitu. Boleh, silahkan moderator. Oke. Ya, tadi ada 2 sharing ya, itu menarik sekali. Terus juga tadi ada berbagi pengalaman, jadi sedikit yang bisa selfie simpulkan. Eh, yang tadi mengenai mengenal diri sendiri, jadi ada Johari Window yang mungkin bisa sambil dilihat-lihat tadi ya, kira-kira kita udah ada di daerah mana nih, gitu. Penting banget buat kita tahu apa kelebihan diri kita dan juga kekurangan diri kita, gitu kan yang nantinya ketika kita sudah mengenali diri sendiri, kita bisa melihat nih dan memahami tadi apa nih yang jadi nilai positif saya gitu, atau ada hal-hal yang perlu kita tingkatkan lagi gitu. Jadinya ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita bisa mengendalikan tindakan kita gitu. Kita juga bisa mengendalikan perasaan kita gitu kan. Jadi orang lain ketika berinteraksi dengan kita merasa nyaman gitu. Dan juga ketika kita sudah bisa mengenali kelebihan diri, nantinya kita bisa tahu apa yang bisa kita bagikan ke orang lain gitu kira-kira. Karena ternyata berbagi tidak hanya dari materi aja ya, teman-teman semua. Bahkan hal kecil seperti senyuman atau berwajah ceria gitu kan saat bertemu dengan orang lain, itu juga bisa merupakan berbagi gitu atau sedekah ya kalau untuk orang yang muslim. Seperti itu. Nah, mungkin kali ini di sesi 1 webinar itu saja. Selfie berharap teman-teman yang di sini bisa ikut lagi di seri-seri selanjutnya. Jadi rencananya tim udah menyiapkan sampai seri kelima gitu. Jadi nanti webinarnya akan membahas mengenai psikologi gitu kan, sosial dan juga spiritual yang harapannya nanti di setiap sesinya kita bisa saling berbagi ilmu dan juga pengalaman untuk bekal jadi pribadi yang lebih baik selanjutnya gitu. Karena seperti yang Kak Indah bilang tadi ya, proses belajar itu seumur hidup gitu, termasuk belajar mengenali diri sendiri. Ya, Selfie ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman semua yang sudah bertahan sampai akhir. Dan ini seperti yang tertera di layar. Jadi jika teman-teman ingin mendonasikan secara sukarela, bisa dilakukan di transfer ya di rekeningnya. Jadi ada Kak Ade Putri Lestari. Ini nomor rekeningnya. Nanti insya Allah akan kita tuliskan atau kita kirimkan di grup WA ya, rekening dari Kak Ade, Kak Indah, dan juga Kak Hasbi gitu. Jadi donasi yang diberikan atau yang kita terima itu nantinya akan disalurkan kepada orang-orang yang berhak dan membutuhkan. Dan tenang aja, nanti untuk pelaporannya dan dokumentasi dari donasinya akan kita update nih di akun Instagram Perjalanan Penuh Hikmah. Nah, buat teman-teman yang belum follow Instagramnya boleh di-follow ya. Itu. Dan
berapapun donasinya itu akan sangat berarti sekali buat kita gitu. Dan sebagai catatan juga nanti 97,5% dari total donasi yang disalurkan, yang diterima, mohon maaf, akan disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, dan sisanya akan digunakan untuk operasional penyaluran donasi. Seperti itu. Oke. Nah, ini adalah program dari PPH atau Perjalanan Penuh Hikmah. Jadi, nanti akan ada webinar berseri sekaligus open donasi, kemudian memfasilitasi atau menyediakan rumah singgah untuk anak yatim, membagikan nasi bungkus setiap hari Jumat, kemudian juga membantu usaha muslim atau pedagang kecil yang terpuruk saat pandemi. Nah, kita berharap hadirnya PPH itu bisa menemani perjalanan sahabat semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Seperti itu. Oke, Selfie sebagai moderator, mohon kesediaan teman-teman untuk mengisi daftar hadir dan juga ada evaluasi untuk kita nanti meningkatkan meningkatkan kegiatan untuk webinar selanjutnya gitu. Mungkin ada masukan dari teman-teman gitu kan. Untuk linknya sudah punten. Nah, oke, untuk linknya sudah dibagikan di kolom chat ya. Nanti akan dibagikan juga di chat WA. Oke, nah untuk materi yang tadi disampaikan oleh Kak Indah, teman-teman akan bisa download di ini tautannya. Kemudian juga untuk video rekaman nanti akan ada di video channel YouTube Perjalanan Penuh Hikmah. Oke, mungkin itu sebelum kita akhiri. Oh iya, tadi ada pengumuman door prize ya, janjinya di awal. Oke, jadi ada tim sudah menyiapkan door prize. Ada 3 orang yang beruntung mendapatkan door prize. Yang pertama, Selfie umumkan ya. Jadi ada Nurul Khairunisa, masih ada di sini. Oh, masih ada. Terus yang kedua, Kak Retno Nurdayanti. Oke, dan yang ketiga Ibu Sri Kuntarti. Baik. Nanti untuk door prize-nya akan dihubungin oleh tim ya. Selamat. Oke. Sebelum menutup kegiatan hari ini, boleh ya kita foto bersama bagi teman-teman yang bersedia untuk membuka kameranya atau mengaktifkan videonya, dimohonkan untuk diaktifkan videonya. Boleh? Ada lagi? Kan Selfie, tunggu. Ada lagi? Oh, kelihatannya tidak ada ya. Kalau tidak ada, Selfie hitung sampai 3, kemudian tunjukkan senyum yang terbaik ya. Siap. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Bentar ya. Oke, boleh satu kali lagi ya, teman-teman? Boleh gayanya bebas. 1, 2, 3. Siap. Baik. Terima kasih banyak sekali lagi dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Semoga kita bisa berjumpa di kesempatan baik lainnya ya, teman-teman. Dadah, Assalamualaikum, selamat istirahat. Waalaikumsalam, terima kasih Mbak Selvi dan yang lainnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua peserta. Mudah-mudahan bisa konsisten ya ikut di webinar-webinar kami yang selanjutnya. Amin. Untuk Mbak Nurul Khairunisa, Mbak Retno, dan Ibu Sri Kuntarti nanti kami hubungi ya Bu ya, via Japri WA. Terima kasih atas antusiasmenya, terima kasih atas kesediaan dan waktu yang sudah diberikan oleh seluruh peserta webinar pada hari ini. Salah hilap kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.